Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, perlu kita perhatikan salat kita. Salat yang bagaimana? Tentunya salat yang baik. Karena orang yang baik di dalam sholatnya, insya Allah dia akan beruntung dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, artinya sungguh beruntung orang-orang mukmin. Orang mukmin bagaimana yang beruntung? Tentu kita ketahui bersama bahwasanya kita orang mukmin, semua kita orang mukmin. Alhamdulillah. Orang mukmin bagaimana yang beruntung? Ialah alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang di dalam salatnya mereka khusyuk di dalam salatnya. Jadi orang yang khusyuk di dalam salatnya akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Apabila kita ingin menjadi orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat, maka perlu kita perbaiki salat kita, perbaiki kekhusyuan salat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu', yang artinya yang pertama kali atau perkara yang pertama kali diangkat dari umat ini ialah al-khusyu', hatta la tara fiha khashi'an, sehingga nanti ada saat di mana kita tidak menemukan lagi orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Na'udzubillah. Hal pertama, perkara pertama yang diangkat dari umat ini nantinya ialah al-khusyuk, kekhusyuan. Sampai-sampai nanti kita tidak akan temui lagi orang yang khusyuk di dalam sholat. Berarti kalau seandainya sudah banyak orang yang tidak khusyuk di dalam sholat, ini tanda kiamat. Jangan sampai kita menjadi bagian dari tanda kiamat tersebut. Dan tentunya kalau seandainya kita ambil dari kata tadi, beruntung orang-orang yang khusyuk, berarti kalau seandainya kita tidak khusyuk, kita tidak beruntung. Kalau tidak beruntung doang ya masih mending, takutnya nanti kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Na'udzubillah. Untung lawan katanya rugi. Oleh karenanya ya kita punya dua pilihan, kita mau jadi orang yang beruntung atau kita mau jadi orang yang merugi. Oleh karenanya perbaikilah kekhusyuan kita di dalam sholat kita. Bagaimana cara kita perbaiki kekhusyuan kita? Dijelaskan ada dua caranya. Yang pertama ialah meningkatkan sesuatu yang dapat membuat kita khusyuk. Apa itu? Ya lakukan sesuatu yang dapat membuat kita khusyuk. Belajar bahasa Arab. Oleh karenanya Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, ta'allamul arabiyyah, belajarlah bahasa Arab. Li'annaha nisfun min dinikum, karena bahasa Arab itu setengah dari agama kalian. Kalau enggak paham bahasa Arab susah, gimana mau khusyuk di dalam sholat. Kalau mau mulai dari sekarang dan belum paham bacaan sholat, ya belajar ketika takbir Allahu Akbar, sudah tahu semua artinya takbir, Allah Maha Besar. Di dalam kita mengucap takbir kita renungi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tadabbur Al-Quran yang kita baca di dalam sholat. Kemudian kita tadabbur bacaan-bacaan sholat. Apa artinya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal a'la artinya maha suci Allah yang maha tinggi. Ketika kita sujud, menundukkan diri kita serendah-rendahnya kita. Di dalam hati kita yakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi, kita rendah, Allah subhanahu wa ta'ala tinggi. Dan bacaan-bacaan lainnya kita tadabbur. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang membuat kita tidak khusyuk. Salah satunya mungkin cari tempat yang bagus untuk sholat. Jangan sholat di samping teman yang suka ganggu-ganggu. Hindari, merugikan. Kalau bisa pergi ke masjid. Kadang kalau di rumah dengar suara ini, dengar suara itu, gosipan tetangga kadang kedengeran. Na'udzubillah. Jadi cara untuk meningkatkan khusyuk yang pertama adalah meningkatkan sesuatu yang membuat kita khusyuk tersebut. Tadabbur Al-Quran, tadabbur bacaan-bacaan sholat. Kemudian yang kedua, caranya ialah menjauhkan diri kita dari hal-hal yang membuat kita tidak khusyuk. Termasuk kebiasaan menghayal.
Na'udzubillah. Karena identiknya hal yang biasa kita lakukan di luar sholat itu akan terbawa ke dalam sholat. Di luar sholat kita rajin baca Al-Quran, di dalam sholat insya Allah kita akan baca Al-Quran juga. Di luar sholat kita akan berzikir, di dalam sholat kita akan berzikir juga. Di luar sholat kita berzikir dan merenungi maknanya, di dalam sholat pun kita akan baca bacaan sholat dengan merenungi maknanya. Oleh karenanya perlu kita jauhkan hal-hal yang dapat mengurangi kekhusyuan kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Na'udzubillah. Apalagi terutama menghayal, yang seringkali saya tanya kebanyakan orang katanya ya menghayal itu enak, siap tinggalkan menghayal insya Allah katanya. Bahkan ada yang bilang belum siap kayaknya ini katanya. Kenapa? Ada yang bilang karena menghayal itu enak. Bahaya. Na'udzubillah. Jadi kekhusyuan itu adalah hal pertama yang akan dicabut dari umat kita ini. Na'udzubillah. Bahaya ini. Kita tingkatkan kekhusyuan kita, karena dengan kita meningkatkan kekhusyuan kita, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Di dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda tentang sholat ini, dan ini menggambarkan bagaimana dampak dari khusyuk itu sendiri. Seorang laki-laki yang baru saja selesai melakukan sholat, ia mendapatkan 1/10 dari pahala sholat orang normal. 1/10 dari pahala sholatnya itu yang dia dapatkan. 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan juga ada yang dapat setengahnya. Ini melambangkan apa? Keterkaitannya dengan khusyuk tadi. Sebagaimana tingkat khusyuk kita, sebegitulah yang kita dapatkan. Jangan sampai kita dapat 1/10, na'udzubillah. Jangan sampai nanti di sholat kita dapat 1/100, na'udzubillah. Misalkan, saya nggak tahu bagaimana bentuk pahala, tapi kita bayangkan misalkan sholat itu pahalanya 100 misalkan. Kalau kita dapat 1/10-nya dong, cuma 10 doang kita dapat pahala. Tingkatkan kekhusyuan agar dapat lebih banyak lagi, dapat lebih bagus lagi, dapat lebih baik lagi. Kalau bisa, kalau seandainya kita merasa memang kita masih belum kuat khusyuk, kita pergi ke masjid. Kenapa? Karena fadilah dari berangkat ke masjid, pergi ke masjid itu dapat 27 derajat. Kita andaikan lagi, kalau seandainya 100 gitu ya, poin satu sholat itu misal, wallahu a'lam bagaimana bentuknya, tapi kita andaikan dulu. Kalau seandainya 27 derajat, Masya Allah, berarti 2700. Oleh karenanya kita tingkatkan lagi. Kemudian nanti di akhirat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisab sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan. Karena sholat adalah hal yang pertama kali dihisab. Lihatlah sholatnya. Ketika seorang hamba dilihat sholatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya, apakah ada kekurangan di dalam sholatnya? Kalau seandainya malaikat bilang ada, ayo cari. Allah Subhanahu wa ta'ala akan perintahkan, lihat sholat-sholat sunnahnya. Dan begitu semua amalan akan dilihat, pahala amalan sunnahnya akan menutupi amalan wajib. Jadi penting untuk kita tingkatkan khusyuk kita agar kita menjadi orang yang beruntung. Penting juga kita untuk pergi ke masjid agar dia lebih banyak lagi, dan penting kita menjaga sholat sunnah agar tertambal kekosongan-kekosongan ini, kekurangan-kekurangan di dalam sholat agar tertambal. Kalau seandainya malas ya kita lawan, memang ujiannya begitu. Jangan sampai sholat kita itu sholat jasad kita saja yang sholat, tapi hati kita tidak sholat, tidak berada di dalam sholat, kurang khusyuk. Takutnya sholat kita mirip dengan sholatnya orang-orang munafik, na'udzubillah. Karena Khuzaimah radhiyallahu anhu pernah menggambarkan bagaimana sholat orang munafik. Ini sholatnya orang munafik. Saya yakin kita insya Allah tidak tergolong ke dalam golongan orang-orang munafik. Namun perlu kita perhatikan. Apa kata Khuzaimah radhiyallahu anhu? Ia berkata, antarul jasada khashi'an wal qalbu laisa bi khashi'in. Kalian akan melihat jasad itu terlihat khusyuk. Dia khusyuk. Namun hatinya tidak khusyuk. Na'udzubillah. Mikirkan ini itu, pikirin uang lah, pikirin kunci lah, pikirin nanti saya mau ngapain lah, begini begitu. Nggak usah dipikirin di dalam sholat. Intinya marilah kita meningkatkan kekhusyuan kita agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang di dalam sholatnya mereka khusyuk menjalankan sholat, yang sholatnya mereka kerjakan dengan khusyuk.
Semoga kita bisa terus meningkatkan kekhusyuan kita di dalam sholat. Amin ya.